Apakah pemerintah akan mampu mengimplementasikan Undang-Undang Mineral larangan ekspor mineral mentah di tengah protes pelaku industri? Kita akan berbincang dengan pengamat energi Marwan Batubara. Selamat datang Pak Marwan. Terima kasih. Jika dikatakan bahwa pemerintah sekarang ini sebelum 12 Januari 2014 masih akan melakukan pengkajian ulang dan juga agar tidak merugikan pengusaha dan tidak menimbulkan PHK, apakah tidak telat kajian itu dilakukan sekarang, hanya tinggal beberapa hari lagi? Ya, sebetulnya itu menunjukkan bahwa ada indikasi pemerintah akan melakukan relaksasi. Artinya pemerintah tidak akan menerapkan perintah undang-undang itu, tidak akan menjalankan perintah undang-undang itu. Kalau demikian halnya, ya saya kira ini satu pelanggaran serius yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Presiden SBY. Karena itu kita mengingatkan untuk konsisten dengan perintah undang-undang itu, tidak seenaknya saja melanggar apa yang sudah dicantumkan dalam undang-undang yang merupakan hasil dari pembicaraan pemerintah dengan DPR yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak bisa seenaknya begitu saja untuk melanggar perintah undang-undang itu. Namun sepertinya jika tadi Bapak mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan relaksasi karena banyak perusahaan yang belum siap mungkin untuk melakukan ini. Itu seperti apa bentuknya relaksasi ini? Ya, artinya kan masih membolehkan adanya biji mineral yang diekspor. Dan kalau begitu sikap atau kebijakan pemerintah, itu artinya sudah melanggar perintah undang-undang itu. Terutama pasal 103 dan 170 dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Jadi sudah sangat gamblang sebetulnya. Jika Bapak melihatnya bahwa dari tahun 2009 ke tahun 2013, jika memang pengusaha tidak siap, entah mungkin kendala ekonomi ataupun kendala apapun yang dialami mereka, tapi kenapa pemerintah baru sekarang melakukan pengkajian supaya tidak merugikan pengusaha dan tidak merugikan rakyat? Kenapa baru sekarang? Ya, saya kira itu jelas karena ada tekanan ya, saya kira dari kontraktor, terutama yang besar-besar, yang bisa saja mengemukakan alasan-alasan yang sebetulnya tidak sampai separah itu. Misalnya PHK sampai 800.000 orang, saya tidak yakin akan sebesar itu. Tapi yang jelas memang mungkin terjadi PHK itu? Ya, kemungkinan ada, tapi saya kira jumlahnya tidak sebesar itu dan mestinya pemerintah bisa ikut membicarakan bagaimana mengatasi masalah itu dengan para kontraktor. Tidak juga nanti pemerintah tidak peduli dengan kondisi yang dihadapi oleh kontraktor. Tapi sebaliknya pemerintah juga harus konsisten dengan perintah undang-undang. Tidak dengan seenaknya begitu saja melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang itu. Jika Bapak melihat sekarang bahwa pemerintah itu quote and quote rela mungkin agak sedikit melanggar, melakukan relaksasi agar di bawah tekanan dari perusahaan-perusahaan asing ini? Memang arah itu sudah kelihatan sejak misalnya 6 bulan terakhir. Sebetulnya sikap yang sangat nyata akan melakukan relaksasi itu ya dari Kementerian SDM dan Perindustrian. Tapi ada statement dari Menko misalnya, kemudian juga dari DPR untuk tetap konsisten. Bahwa nanti akan ada pengurangan pendapatan kira-kira 5 miliar dolar, itu juga sudah disebutkan oleh Pak Hatta tentang bagaimana mengatasi ini. Termasuk juga dari Pak Hati Basri, dari Menteri Keuangan. Bahwa mereka sudah mengantisipasi, tapi nanti bagaimana caranya itu akan ada langkah-langkah yang akan diambil sehingga nanti dampaknya itu tidak terlalu terasa bagi keuangan negara. Itu konsekuensinya apa jika memang pemerintah akhirnya melakukan relaksasi dan tidak menerapkan undang-undang ini? Harus ada aturan yang mendasari. Kalau tidak, itu artinya nanti pemerintah itu akan melanggar undang-undang. Itu ya jelas akan, saya kira bisa di-impeach. Begitu. Jadi tidak seenaknya saja mau. Ini udah ada undang-undang dan saya kira siapa lagi yang akan menghormati undang-undang yang kita buat kalau bukan pemerintah kita sendiri. Jangan justru karena tekanan asing pemerintah siap. Kalau ada kontraktor atau orang di luar pemerintahan yang melanggar, mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau ini ditunjukkan oleh pemerintah kita sendiri, lalu mau kemana negara ini? Seperti itu. Jadi saya kira ini sangat serius, jadi tidak bisa sembarangan untuk dengan berbagai alasan menyatakan bahwa ini akan dilakukan relaksasi. Apakah mungkin Pak sejak pemerintah pertama kali mengeluarkan undang-undang ini pada tahun 2009 itu tidak segera dilengkapi dengan aturan dasar mengenai tata niaga, bagaimana penjualan dan juga izinnya dan peraturan pemerintah, dan makanya itu mungkin membuat pengusaha juga melihatnya pemerintah tidak serius atau tidak sungguh-sungguh. Apakah demikian? Memang ada hal-hal yang pemerintah itu berkontribusi
ya misalnya PP di bawah undang-undang itu yang mengarah nanti dari PP ke Kepmen, sehingga nanti pelaksanaan dari smelting dalam negeri itu bisa dijalankan. Ada aturan-aturan di bawah undang-undang, mulai dari PP, Kepmen yang harus dilengkapi. Dan memang waktu itu ada keterlambatan. Tapi di sisi lain, di undang-undang itu kan jelas, dalam waktu 5 tahun smelting dalam negeri harus dilakukan. Artinya terlepas dari keterlambatan itu, mestinya kontraktor juga sudah mengantisipasi. Tapi faktanya malah ada yang besar, kontraktor itu, yang menyatakan baru tahun ini melakukan studi kelayakan. Kenapa bukan 2010 atau 2011 misalnya? Berarti sudah ada itikat yang tidak baik yang ditunjukkan oleh kontraktor itu. Jadi karena itu ya apa boleh buat, mereka juga harus ikut menanggung akibat kalau nanti terjadi perintah undang-undang ini konsisten dijalankan. Seperti itu. Ada yang berkata bahwa alasannya karena penerapan undang-undang ini selain bisa menimbulkan PHK 800.000 orang, itu juga akan menimbulkan kerugian negara sekitar 5 miliar dolar Amerika. Ya. Namun itu kan sepertinya bersifat sementara, hanya sekarang saja kerugian itu terjadi, namun nanti juga kita akan mendapatkan keuntungan. Betul, jadi saya kira bukan saja nanti sesudah smelter itu jadi. Waktu pembangunan smelter pun itu akan banyak manfaat yang kita peroleh. Pertama, kegiatan pembangunan smelter itu sendiri akan ada perputaran ekonomi, kemudian lapangan kerja. Kemudian sesudah itu nanti added value dari smelter itu ada yang 14 kali lipat, ada yang 9 kali, ada yang 11 kali. Itu semuanya akan jauh lebih menguntungkan, bermanfaat dibanding kita membiarkan untuk bisa melakukan relaksasi. Jadi banyak manfaat. Itu berapa lama Pak untuk kembali menguntungkan dengan hilirisasi itu? Saya kira dalam waktu 2 tahun, paling 2-3 tahun ya, tapi ada juga yang dalam waktu setahun ini yang selesai. Jadi tidak juga semua smelter itu baru selesai dalam waktu 2-3 tahun. Ada yang tahun depan, ada yang berapa bulan lagi gitu, yang sudah siap. Jadi artinya soal kerugian itu tidak bisa juga kita katakan akan sangat besar, 5 miliar gitu ya di tahun berikutnya, saya kira tidak seperti itu. Dan bisa dikompensasi dengan tadi adanya FDI ya, uang masuk, adanya kegiatan pembangunan, adanya lapangan kerja yang tercipta. Dan kalau ini digabungkan dengan tadi potensi kerugian itu, ya saya tidak melihat terlalu besar begitu. Kalau menurut pendapat Bapak, apakah penerapan undang-undang ini sudah harga mati, jadi tidak bisa ditolerir lagi, dan jika memang pemerintah terpaksa mengambil cara relaksasi, itu apa sih mesti solusinya mungkin ditawarkan jika memang sakam dengan tekanan asing? Saya kira kalau pun itu harus direlaksasi, itu harus ada dasarnya melalui Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tapi syarat terbitnya Perpu itu ada kondisi yang memaksa, kondisi darurat yang membuat sehingga Perpu itu harus diterbitkan. Nah, bagaimana kondisi atau prasyarat ini kita lihat sekarang. Apakah memang sudah pantas untuk diterbitkan Perpu itu karena kondisi yang sangat memaksa misalnya. Dan melihat saat ini apakah saya itu tidak melihat itu, tidak melihat itu, apalagi di sisi lain pejabat pemerintah sendiri ya, di luar yang 2 orang tadi, Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian itu mengatakan sanggup untuk mengkompensasi pengurangan pendapatan tadi dari Pak Hatta dan juga dari Menteri Keuangan. Jadi karena itu saya tidak melihat bahwa ini sekarang sudah memaksa kondisinya. Saya belum melihat itu begitu. Terima kasih Pak Marwan atas kehadirannya di studio Bloomberg.